Hey hey hey, selamat bergabung balik di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini saya akan membahas 4 cerita pendek karya Mas Raditya Dika yang saya dengarkan di channel YouTube beliau. Cerita pendek pertama berjudul Gerimis. Cerita berkisah mengenai Alfred yang baru saja diputusin oleh Lisa sang pacar melalui pesan di WhatsApp. Dalam rangka mengisi waktu, dia menonton di bioskop drive-in. Dan tanpa disangka, sang mantan ternyata masuk ke dalam mobilnya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Hal yang terkeren daripada cerita ini adalah dengan singkat dapat memberikan cerita yang padat. Dari pengenalan tokoh yang cukup baik sehingga kita dapat setidaknya membuat bayangan atas sang tokoh utama hingga ke klimaks cerita yang digambarkan dengan membumi. Mengapa saya bilang klimaksnya membumi? Karena di sini sang penulis yakni Mas Radit tidak memilih konflik dan penyelesaian yang bak sinetron di TV-TV di mana bumbu-bumbu maha dahsyat dipaksakan untuk masuk. Hal ini menurut saya sangat pintar. Karena pasti tidak sedikit dari pendengar atau pembaca yang mengalami kisah yang sama, yakni diputusin tanpa ada masalah yang besar. Dari sini juga kita berpikir apakah benar Lisa adalah antagonis yang semena-mena ataukah Alfred yang membiarkan api cinta di dalam diri Lisa padam. Apapun itu, sepertinya penulis membiarkan cerita untuk diterjemahkan sendiri oleh para pembaca atau pendengar. Berikutnya, cerita pendek kedua berjudul Cium. Cerita berkisah mengenai sepasang kekasih, Oki dan Rahma, yang sedang berkencan pertama dengan menghabiskan waktu bertukar cerita seram. Oki menceritakan pengalamannya saat ia di bangku SMP, di mana ia dan kedua temannya masuk ke dalam satu rumah angker yang mempunyai ruang bawah tanah di mana ada sebuah patung yang ditinggalkan begitu saja. Karena kalah taruhan, maka Oki harus mencium patung itu. Sialnya, ternyata kedua temannya mengunci pintu dari luar dan meninggalkannya sendiri di gelapnya ruangan. Tanpa disangka, ternyata ada makhluk yang sangat menyeramkan yang mengintai dan mendekati dirinya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Cerita ini sebenarnya cukup sederhana, namun ternyata menimbulkan banyak persepsi dan teori-teori dari pendengar maupun pembaca. Oke, spoiler alert. Ada yang bilang bahwa kecelakaan dari ibu Oki dan kesialan dari ayahnya adalah kejadian yang terjadi setelah Oki mencium patung. Tapi ada juga yang menyangkalnya dan mengatakan justru Oki tidak memiliki orang yang ia kasih lagi, yakni ibunya yang sudah meninggal akibat kecelakaan itu dan sang ayahnya yang sudah membencinya. Maka ia menerima tawaran sang makhluk tersebut yang notabene berarti sang ayahnya juga mengalami maut. Dan tentunya konsekuensi yang harus dihadapi adalah setiap kasih yang ia temui, baik itu sejak SMP maupun masa kini dan bahkan masa depan, akan terkena juga konsekuensi tersebut. Ada juga teman yang bilang bahwa Rahma adalah perwujudan dari sang arwah atau makhluk tersebut yang sudah ia anggap kekasih atau ibu kos atau segala sesuatu yang terjadi di kos maupun di bioskop merupakan imajinasi dan khayalan dari si Oki. Juga ada yang bilang bahwa ayah teman dari si Oki yang kaya raya ternyata melakukan hal yang sama, yakni dengan pesugihan tertentu. Bayangin tuh, dari satu cerita yang terkesan sederhana dapat menimbulkan beberapa kubu yang bersikeras dengan teorinya masing-masing. Nah, kalau kalian sendiri menangkapnya seperti apa nih? Berikutnya, cerita pendek ketiga berjudul Gendong. Cerita berkisah mengenai sepasang suami istri yang sedang bercakap-cakap mempermasalahkan apakah sang suami boleh menggendong anak kesayangannya yang sedang tertidur pulas atau tidak boleh. Sang istri bersikeras agar sang suami tidak menggendongnya. Nah, kira-kira kenapa ya? Dalam cerita ini sangat-sangat sederhana. Dari ruang lingkup ceritanya, bahkan bahan pembicaraannya. Namun sekali lagi nih, di dalam kesederhanaan tersebut ternyata Bang Radit bisa dengan
apik memberikan gambaran keadaan yang sedang dialami oleh keluarga tersebut. Twist yang diberikan memang tidak memberikan kejutan bagi saya nih. Namun makna dalam cerita tersebut yakni mengenai keinginan terakhir yang belum sempat dilakukan, itulah yang menggugah hati saya, bahkan mungkin hati dari para pendengar. Cerita yang keempat adalah yang berjudul Cuman Teman. Nah, cerita ini berkisah mengenai persahabatan antara Audi dan Bimo yang awalnya mengusung idealisme forever friend, di mana berteman tidak perlu melibatkan perasaan cinta antara dua manusia berbeda jenis kelamin. Permasalahannya mulai muncul ketika Audi akan segera menikah dengan pacarnya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bimo nih? Cerita pendek ini mungkin mewakili banyak orang yang mempunyai sahabat baik yang berbeda jenis kelamin, yang ternyata pada akhirnya tumbuh benih-benih cinta. Apakah berteman dengan lawan jenis salah? Tentu tidak. Apakah jatuh cinta dengan sahabat sendiri salah? Tentu tidak juga. Apakah menyampaikan cinta saat sahabat mau nikah itu salah? Ya iyalah. Please deh, itu masalah. Lagian kenapa bukan dari dulu aja ngomongnya? Mungkin juga karena akan menikah baru merasakan dapat kehilangan. Karena bukankah orang banyak lebih menghargai sesuatu bila tahu ia akan kehilangan benda tersebut atau orang tersebut? Kalau di cerita ini, saya pribadi menyalahkan Bimo. Karena sedikit banyak perbuatannya menyatakan cinta kepada Audi itu akan berdampak kepada diri Audi dan sang kekasih. Apalagi pakai acara menyanyi meluapkan emosi di pernikahan sahabatnya itu tuh, yang ia ngaku bahwa ia cintai. Kalau memang ia cinta ya dia harus dapat menguasai diri menurut saya ya. Gak usah pakai nyanyi-nyanyi, cinta bertepuk sebelah tangan lah. Ngapain, please deh. Nah, tapi ada juga nih beberapa orang yang punya prinsip bahwa selama janur kuning belum berdiri maka harus berjuang untuk cinta. Nah, kalau menurut Sobat BB69 gimana nih? Apakah Bimo salah atau tidak? Apakah kita harus mendukung Bimo tetap berjuang atau gimana? Nah, tadi saya sudah bahas 4 cerita pendek dari Mas Raditya Dika nih yang keren-keren. Menulis cerita pendek itu menurut saya ya, bukan hal yang sepele dan mudah loh. Karena dengan keterbatasan jumlah kata atau kalimat, sang penulis harus bisa menyampaikan hal-hal yang ia pikirkan. Ditambah lagi apabila tulisannya mempunyai twist dan bisa menimbulkan berbagai teori-teori dari pembaca atau pendengar. Memang Mas Radit itu keren ya menurut saya sih. Ini nih kalau dengerin cerita-cerita pendek dari Mas Radit nih, jujur aja nih saya menjadi termotivasi untuk belajar menulis dan untuk mencoba menulis lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kalian juga jangan lupa dengarkan atau baca cerita pendek di atas nih di channel YouTube-nya Mas Radit ya. Dan kalian nih kalau punya pendapat atau punya komentar atau punya teori mengenai cerita pendek yang tadi saya bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini dan jangan lupa mendengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. See you.